waktu itu saya pun terpikir udah deh nggak kuliah aja, bantu aja, mungkin setelah ini terusin bisnis orang tua aja, yang notabene servis AC itu berarti ya saya sebagai teknisinya naik motor, bawa freon, bawa tangga keliling pabrik ke pabrik, rumah ke rumah. Di perusahaan FMCG itu cukup dinamis Pak, jadi untuk target selalu berubah, kemudian ekspektasinya juga tinggi, agak demanding, sehingga yang dituntut itu selalu result. Ketika pindah ke Triputra, ceritanya mungkin sedikit berbeda. Jadi kalau dari Triputra, culture-nya kan lebih proses oriented. Jadi begini, mungkin kalau di tempat kerja, building relationship itu penting nggak sih? Kemungkinan besar karena mimpinya kurang besar. Tapi kalau patah hati, nontonnya podcast. Iya, tapi bukan yang ini sih. Oh, oke. Ya. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam. Insan Triputra dimanapun berada, balik lagi ke podcast. Dan hari ini saya ketemu dengan Wongso. Boleh ya, manggil nama boleh ya Wongso ya? Boleh Pak. Boleh. Wongso, ya. Dan kita akan bicara soal relasi. Oke. Saya tidak tahu di luar negeri seperti apa karena saya nggak pernah tinggal di luar negeri. Tetapi di Indonesia saya testify bahwa kekuatan dan kemampuan kita untuk menjalin relasi itu determine and make different dibanding dengan kalau kita nggak aware mengenai itu. Sebelum ngomong ke situ, tapi tak kenal maka tak sayang. Jadi boleh cerita sedikit mengenai who you are. Kalau boleh usia, dari mana dan mau kemana, silakan. Oke, thank you Pak Adi. Ya, selamat pagi, siang, sore juga teman-teman. Subuh juga ada loh. Oh, subuh juga ada ya. Ya, oke lah. Yang Anytime pada berarti. patah hati atau kadang-kadang bangun terlalu Tapi pagi. kalau patah hati nontonnya podcast. Iya, tapi bukan yang ini sih. Oh, oke. Ya. Baik. Teman-teman, perkenalkan nama saya Wongso Pak. Saya kurang lebih udah 3 tahun di Triputra ini. Jadi sebelumnya itu ya saya ini pertama setelah lulus itu bantu dulu bisnis orang tua Pak. Jadi orang tua punya bisnis di servis AC, ya dulu saya bantu kerjain itu. Sambil kemudian kuliah malam, pagi siangnya kerja. Sampai usia 28 baru benar-benar saya karir lagi untuk profesional di satu perusahaan FMCG. Kurang lebih 8 tahun di sana, pada akhirnya ya 3 tahun belakangan ini saya baru join di sini. Jadi kalau secara karir profesional ya sekitar 11 tahun lah. Totalnya 11 tahun. Ya, jadi kalau bicara relationship mungkin hari ini saya bisa berbagi kepada Bapak dan teman-teman. Di bisnis service, saya harus service customer bagaimana. Kemudian di perusahaan FMCG, culture-nya yang seperti apa sehingga relation-nya seperti apa. Ataupun di Triputra ini seperti apa juga. Mungkin di sini pengalaman saya bisa membantu teman-teman. Oke. Gitu. Mundur dikit ya. Oke. Tadi kan cerita bahwa sambil kuliah juga kerja. Ya. Itu karena cari masalah atau karena memang butuh apa gimana? Karena butuh Pak. Jadi memang kondisinya seperti itu, mau nggak mau ya memang seperti itu. Kira-kira gitu. Oke. Itu sambil kuliah ya? Ya. Sebelumnya setelah lulus SMA memang saya sempat kuliah, cuman putus karena memang tidak bisa melanjutkan. Akhirnya waktu itu terpikir ya udah bantu orang tua aja. Bantu orang tua cukup lama, dari sekitar 2006 sampai 2011, 5 tahun. Waktu itu saya pun terpikir udah deh nggak kuliah aja, bantu aja. Mungkin setelah ini terusin bisnis orang tua aja. Yang notabene servis AC itu berarti ya saya sebagai teknisinya naik motor, bawa freon, bawa tangga keliling pabrik ke pabrik, rumah ke rumah seperti itu. Nah jadi setelah itu suatu hari saya lihat nih, ada kelas karyawan di tempat tinggal saya, di kota tempat tinggal saya. Itu kelasnya malam, jadi saya pikir wah saya pengen kuliah lagi nih. Ya udah saya coba apply, izin juga ke orang tua, jadi pagi siang saya kerja, malamnya kuliah seperti itu. Sampai 2011 saya start, sampai 2015 saya lulus. Coba apply kemana-mana karena memang aspirasinya pengen tahu dunia korporasi itu kayak apa sih, kerja dengan sistem itu kayak apa sih. Nah coba apply, pada akhirnya ada satu perusahaan FMCG yang mau nerima saya di usia 28 tahun. Oke. Nah, kira-kira itu Pak. Oke. Thank you. Nah,
Ini menarik karena juga pernah kerja dan exposure di luar Triputra Group cukup ada gitu ya. Jadi mungkin bisa bikin komparasinya lebih kaya gitu. Coba cerita lebih dalam di your previous companies itu ya circumstancesnya seperti apa dan what kind of relationship yang kira-kira perlu dibangun kalau di situ. Oke, baik. Nah, di dunia kerja saya sebelumnya di perusahaan FMCG, culture-nya memang tanda kutip sedikit lebih keras, pastinya seperti itu. Karena kenapa? FMCG itu di ini TNI. Enggak ya, bukan FMCG ya kalau TNI. Bukan Pak. Iya. Nah, di perusahaan FMCG itu cukup dinamis Pak. Jadi untuk target selalu berubah, kemudian ekspektasinya juga tinggi, agak demanding, sehingga yang dituntut itu selalu result. Jadi kita memang lebih ke result oriented. Nah, kalau bicara result oriented, secara relation, nah pertama pasti yang kita utamakan dulu itu adalah apa yang kita kolaborasi akan hasilkan apa dulu nih. Jadi proses orientednya mungkin itu nomor 2 dulu. Nah, bahkan ada slogan ya kalau tidak ada hasil berarti kamu nggak kerja. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kita arahnya lebih ke result oriented sehingga secara proses komunikasi dan sebagainya memang harus to the point. Jadi kalau misalkan saya meminta bantuan apa yang saya minta dan kemudian bagaimana deliver ke situ dulu. Jadi kalau bicara kita komunikasi mau start mulai dari bangun konteks, kemudian basa-basi, nah itu mungkin agak terbatas lah di culture kerja yang seperti itu, Pak. Jadi lebih direct. Lebih direct. Menyatakan apa keinginanmu, terus menyatakan harapanmu terhadap orang lain gitu ya. Ya. Nah, poinnya mungkin plusnya itu adalah kita di dunia FMCG culture-nya seperti itu semua orang nyadarin. Jadi kalau ketika saya direct, mungkin sedikit keras dan sebagainya, tidak ada yang sakit hati. Nah, mungkin itu poin yang nanti kita bisa bahas selanjutnya. Jadi kalau bicara nada saya seperti ini, lebih to the point, nah itu tidak ada yang sakit hati sehingga ya semua orang bisa lebih terima. Kira-kira ya perbedaannya mungkin itu dulu ya yang menggampangkan. Situasinya sulit, tetapi ketika kita bisa lebih to the point, tough, that's okay. Nah, itu kondisinya. Ketika pindah ke Triputra, ceritanya mungkin sedikit berbeda. Berbedanya begini. Mungkin saya cerita sedikit dulu Pak, bagaimana saya shifting ya. Jadi kalau dari Triputra, culture-nya kan lebih proses oriented. Sesuai moto kita nih, tagline kita, ya kan? Excellence to people and process. Jadi yang saya sebelumnya dari task oriented itu ke people ataupun proses oriented. Nah, ketika waktu saya direkrut di sini, ya sebenarnya saya juga cukup merenung untuk berpindah dari satu culture kemudian ke culture-nya Triputra itu apa sih yang harus saya lakukan? Nah, terutama nanti bagaimana relationnya dengan teman-teman baru, kira-kira itu. Jadi saya coba merenung, menyadari, akhirnya saya temukan jawabannya. Simpelnya begini, saya direkrut ke Triputra di level manajerial apa? Jadi bukan di level operator, staff. Nah, jadi saya pikir saya harus perform secepatnya. Karena ya pastinya kalau direkrut di level manajerial itu tidak diberikan waktu banyak untuk adaptasi. Itu versi saya. Nah, itu standar saya. Nah, jadi pada saat itu saya coba punya mindset terlebih dahulu bahwa saya akan datang ke Triputra bukan sebagai outsider yang saya datang petantang-petenteng bawa gaya saya. Nah, jadi bawa gaya saya, kalian harus ikutin saya. Coba saya datang sebagai insider. Di Triputra itu cara kerjanya kayak apa sih? Komunikasinya kayak apa sih? Teman-teman culture-nya kayak apa sih? Saya yang coba adapt ke sana, adaptasi ke sana. Harapannya ya saya lebih bisa tune in-nya itu lebih cepat. Nah, dan saya rasa itu cukup berhasil sih. Dan pastinya saya didukung sama tim ataupun atasan saya. Itu buat saya adaptasi lebih cepat. Saya mau masuk sepanjang pengalaman hidup saya, mungkin jadi formulir singkatan gitu ya, acceptance, respect, sama trust, dan itu harus diurutin gitu. Nggak bisa minta trust dulu kalau belum diterima dan seterusnya.
Nah, in your case, kan tadi adapt kayak opposite ya, secara cultural opposite. Di sini lebih diverse secara industri segala macam, maka kita bertemu dengan berbagai macam karakter orang yang mungkin lebih beda-beda dan seterusnya. Kalau di pengalaman Wongso gimana tuh? I mean, apa yang perlu dilakukan seseorang yang baru masuk ke sebuah perusahaan atau organisasi supaya dia bisa dengan efektif dan ya optimal lah ya develop his or her relationship? Jawabannya ada di ruangan ini, Pak. Jadi kalau di dinding ini, dinding khasnya humility, kita itu kan punya tagline ya, pride build walls, humility builds bridge. Nah, value kita mengenai humility ini penting memang. Jadi memang pengalaman saya waktu saya datang ke sini pun, ya saya tidak berusaha sebagai orang yang ngerti, pintar atau mau coba mengurus semuanya, tapi memang lebih mendengar dulu teman-teman seperti apa, kondisinya seperti apa. Nah, dari kita mau mendengar dulu, kemudian setelah itu kita bisa mengkomunikasikan kita itu maunya apa dengan baik. Nah, menurut saya kuncinya ya ada di situ sih, membantu akhirnya orang tahu nih kejelasan saya mau apa, clarity-nya apa, sehingga tidak ada miskomunikasi, termasuk pada tim saya ataupun termasuk lintas departemen. 1-2 kali terjadi ada nggak? Ada miskomunikasi, tapi setelah itu ya saya berusaha juga tidak membuat itu berlarut, segera juga diklarifikasi. Kalau salah ya minta maaf, kalau memang ada kekeliruan coba diluruskan ya, sehingga tidak berlarut-larut lah. Jadi kalau selesai urusannya, miskomunikasinya ya udah, habis itu yuk next yang baru lagi apa. Pada waktu itu yang paling painful apa? Kalau misalnya saya pengen dengar cerita mengenai di fase dimana sangat baru gitu di sebuah organisasi, kita punya style, mungkin kita punya pengalaman yang beda di organisasi yang beda, then you come to the new entity, dan PR pertamanya setiap orang baru itu kan diterima ya. Kalau nggak lewat situ tuh ya susah gitu, mau ngapa-ngapain juga susah. Waktu itu challenge-nya apa? Yang pertama saya lakukan mungkin setelah masuk organisasi itu memang saya berbicara sama tim dulu. Saya juga menyampaikan juga kondisi saya, karakter saya seperti apa, mungkin style yang ke depan saya mau bawanya seperti apa. So you disclose yourself. Yes. Nah, jadi saya juga cerita teman-teman. Yang pertama saya ceritakan kembali lagi mindset saya. Karena kalau teman-teman di tim saya itu mendengar background saya itu datang dari mananya, ya mungkin sebagian besar sudah punya mindset, wah bos kita akan keras sekali nih, kita akan diajar jadi tentara lagi seperti yang tadi Bapak cerita. Nah, tapi saya disclose dulu di awal bahwa teman-teman saya datang, saya bukan outsider, juga memaksa teman-teman maunya saya seperti apa. Saya insider, mau datang belajar. Silakan kalian ingetin saya kalau memang nanti ada yang keliru dan sebagainya dengan caranya Triputra itu, Triputra way-nya gimana. Itu satu. Yang kedua, ya memang saya juga cerita. Saya tipe komunikasinya agak sedikit belak-belakan, mungkin to the point, tapi saya tidak punya maksud apa. Tolong kalau memang kalian merasa apakah Pak Wongso kasar sekali ya atau gimana ya, ya tolong langsung di cross check ke saya, maksud Bapak apa dan sebagainya. Nah, so far teman-teman tim saya bisa menerima dengan baik sih. Jadi dengan kita clarity di awal itu bagi saya sangat penting. Itu membuat ya ke belakangnya itu harusnya tidak ada, mungkin mengurangi lah bila ada sakit hati. Kalau misalnya yang terjadi adalah kita sudah disclose dan minta masukan segala macam, tapi kayak orang sungkan juga gitu, the higher your position. Oke, betul. Nah, ada satu kejadiannya begini Pak, saya bisa cerita. Jadi setelah saya masuk, saya sebenarnya sering performance check-in dengan atasan saya. Bu, saya udah 2 minggu di sini, kira-kira kekurangan saya apa? Oh, nanti atasan saya cerita ini kalau ada. Kemudian saya pun check-in ke tim saya, gengs. Kira-kira saya 2 minggu di sini, menurut kalian apa yang bisa, apa yang kurang dan sebagainya.
So far awalnya sih ya seperti kata Bapak, nggak semuanya memaparkan. Nah, tapi balik lagi mungkin saya coba bangun informal relation. Klimatnya di ya, setup. terutama dengan inner circle saya yang langsung di bawah saya dulu deh. Banyak, maksudnya informal personal relation itu akhirnya ya dalam konteks bukan formal ya dia cerita, Pak, kemarin Bapak ngomong begini, ini sepertinya teman-teman salah mengartikan misalkan. Oh, di situ saya belajar. Sampai ya ketika kita ada mentoring, saya juga ketika mentoring tim satu-satu. Selain membantu masalah mereka apa, saya juga menanyakan pendapat kalian tentang saya apa. Sampai terakhir saya ingat ada satu tim saya itu ngomongnya begini, Pak, setelah saya mengikuti Bapak, saya merasa Bapak itu orangnya task oriented sih, Pak. Mungkin Bapak boleh coba belajar people oriented itu kayak apa. Itu feedback dari Itu feedback. Nah, di satu sisi saya senang mereka itu tidak takut sama saya. Jadi saya pikir seperti yang Bapak cerita, setelah ada assessment munculnya trust. Oh, ini mulai ada. Ya oke, saya coba pelajarin. Tidak lebih nge-push deadline-nya ini kapan kalian harus beresin, tapi lebih ke people oriented. Masalah kalian apa? Kenapa tadi nggak bisa misalkan? Saya bisa bantu apa gitu. Nah, bukannya sebelumnya tidak ada, tetapi mungkin sekarang tagline-nya kalian kesulitannya apa, saya bisa bantu apa, baru habis itu kira-kira supaya bisa bagaimana. Nah, deadline-nya mau kapan, itu ditaruh di akhir. Jadi you twist the content of the communication, sebenarnya tetap ujung-ujungnya concern kan mengenai demanding result, juga, tetapi twisting the kata-katanya gitu. Karena saya memang ingat ya, mungkin saya juga diajarin juga bahwa kalimat pertama itu orang itu selalu akan mengingat kalimat pertama. Jadi kalau memang kita mau menyampaikan pesan yang panjang, ya kalimat pertama itulah yang sebenarnya poinnya apa sih. Jadi yang sebelumnya kapan beres, sekarang jadi kesulitannya apa ya. Nah, itu dulu sih Pak. Oke. Salah satu bentuk diversity yang ada di organisasi itu kan perbedaan generasi. Di Triputra sendiri ada 5 generasi yang masih operasional sekarang ini. How do you cope with that? I mean, ada yang baby boomers mungkin masih ada yang Gen X apa segala macam. Ya. Nah, kalau kita di luar Pak baca banyak literatur, mungkin banyak literatur yang membicarakan Gen X itu karakternya seperti ini, Gen Z itu gen milenial seperti ini, sehingga cara menghadapi mereka harus seperti ini, ini. Jujur, saya tidak bisa hafal itu semua, Pak. Nah, tapi saya hanya mungkin punya satu hukum universal. Memang kalau mau communicate sama semua orang itu kayak apa? Poinnya ketika saya bertanya atau menyampaikan sesuatu, clarity itu penting. Latar belakangnya apa? Kemudian tujuan kita mau kemana? Nah, dengan menyampaikan latar belakang, tujuannya mau apa, konteksnya teman-teman dapat, jadi teman-teman clear maunya apa. Itu kalau kita menyampaikan ataupun bertanya. Tapi kalau menjawab, kita berusaha nih mendengar pertanyaan tadi. Tujuannya itu bukan kita mau menjawab bos kita atau menjawab tim kita, tapi untuk mengerti bos kita maunya apa, mengerti timnya apa. Jadi kalau kita bertanya itu ataupun kasih instruksi kita yang clear, tapi ketika kita mendengarlah untuk mengerti, bukan untuk menjawab. Hukum universal saya simple seperti itu sih Pak. Menarik ya beberapa kata-kata yang tadi soal kerendahan hati diperlukan untuk bisa enter new environment dan seterusnya. Kemudian tadi saya ngerasain ada kayak clarity ya. Clarity itu perlu, tetapi juga yang ketiga mungkin adalah sensitivity to understand people difference segala macam, sehingga lebih ngerti gitu. Kan akhirnya market dari relasi itu akan sangat beragam. We cannot ask them to behave dan seperti yang kita mau, tetapi kita yang harus bergerak. Ini gue ngomong sama siapa, orangnya kayak apa dan seterusnya, dan you set the tone supaya kemudian your message delivered betul, sesuai dengan demand-nya dia. So menurut saya itu juga salah satu hal yang penting ya untuk dynamic positioning maybe.
Ya, betul Pak. Jadi memang juga ini penting kita berbicaranya sama siapa. Tentu nggak bisa ya hukum universal yang tadi itu masa dipakai intinya sama, tapi penyampaian deliverynya mungkin beda. Tergantung ya kalau dengan yang lebih senior lebih bow down mungkin seperti itu. Iya. Oke. Tadi soal generasi seperti itu. Kalau boleh pesan ke audience, ke viewers of this podcast, kira-kira apa yang Wongso mau pesenin terkait dengan relationship? Baik. Jadi begini, mungkin kalau di tempat kerja building relationship itu penting nggak sih? Jawaban saya mungkin ya penting ya Pak ya. Dasarnya apa? Yang pertama mungkin simpelnya secara kodrat manusia itu kan makhluk sosial ya Pak ya. Jadi kita kerja pun untuk capai goal pasti kita butuh bantuan. Nah jadi untuk bisa kolaborasi kita butuh relationship. Yang kedua di dunia kerja modern sekarang itu untuk mencapai sesuatu sekarang bukan butuh efisien atau efektif lagi, tetapi memang speed jadi kepentingan. Nah supaya speed itu dapat, ya kita juga harus kolaborasi. Kalau kerja sendiri-sendiri pasti lama. Dengan kata lain, building relationship itu juga penting. Bahkan setahu saya, building relationship itu ya sekarang udah jadi satu skill Pak. Seperti communication skill atau presentation skill. Jadi semua orang itu harus punya. Jadi itu sesuatu yang penting dan kita harus punya. Itu satu. Yang kedua, ketika di dalam dunia kerja udah pasti ada konflik. Nah, tapi saya pikir kita harus bedain mana konflik yang sehat dan tidak sehat. Kalau yang sehat itu ya kita boleh beda pendapat Pak. Tapi tujuan kita masih sama. Konflik yang sehat itu yang nggak minum obat. Nggak minum obat. Tapi kalau masih nggak minum obat, kalau memang ada gejalanya ya itu harus diperhatiin. Kurang sehat ya. Betul. Nah, jadi kalau konflik yang sehat saya mengkategorikannya itu kita beda pendapat. Tapi tujuan kita sama, mau membereskan itu. Tinggal caranya, the way-nya gimana. Itu bagi saya konflik yang sehat. Kalau konflik yang tidak sehat itu, ya kalau memang nyerangnya udah pribadi. Niatnya udah. Nyerangnya pribadi, subjektif. Itu gimana tuh? How to encounter that kind of conflict? Nah, ini step yang ketiga. Saya belajar dari salah satu leader di Triputra juga. Beliau itu kasih contoh begini. Ketika memang ada yang konflik ataupun nyerang pribadi, saya coba akan manggil. Pertama dengarkan mereka, kenapa. Nah, tapi ujung-ujungnya itu kita harus kasih pemahaman. Pemahamannya seperti ini. Saya datang kerja, kebutuhan utamanya pasti memang cari penghasilan gaji untuk hidupi diri saya dan keluarga. Saya yakin kamu juga sama. Dia juga sama. Jadi kalau kita punya kepentingan untuk hidup kita, kenapa di sini kita harus saling sikut menyikut? Kenapa kita harus ribut? Kenapa kita nggak kerja sama saja sehingga ini berhasil, tidak saling merugikan, kita bisa pulang dengan hati yang lebih enak. Nah, setelah saya pikir ya harusnya benar ya, dan itu coba saya pakai beberapa kali, ternyata berhasil. Itu sih Pak. Oke, good point. Well, kalau saya sih nambahin your sharing adalah kalau ada orang yang merasa bahwa building relationship dan membangun kolaborasi itu tidak penting, kemungkinan besar karena mimpinya kurang besar, sehingga dia merasa bisa melakukan segala sesuatunya sendiri. Kalau mimpinya cukup besar, the bigger your dream, then we will realize gitu bahwa we cannot do everything by ourselves. So relationship building dan create collaboration itu akan menjadi sangat penting. Jadi just to add your summary mengenai diskusi saat ini tuh, kalau ada orang yang berpandangan bahwa menjalin relasi, membangun kolaborasi itu nggak penting, ya saya boleh bilang patut diduga mimpinya yang kurang besar. Karena dia merasa bisa mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Betul. Kalau mimpi seseorang itu lebih dari 24 jam dalam sehari, mimpinya sejauh 5 hari, 10 hari kan, dia mesti ngajak 5-10 orang yang lain supaya betul. 24 jam fulfilled gitu kira-kira. Good point Pak. Ya. Thank you Pak. Well, teman-teman mungkin itu sharing sore ini. Thank you very much Wongso. Terima kasih juga Pak Adi. Semoga terus bisa perform di Triputra, semakin
add values ke Triputra, betah, Ya. apalagi ya, semangat. Walaupun sekarang lagi jauh ya kerjanya ya. Berapa tadi 180 kilo per hari? 180 kilo per hari bolak-balik. Ya. 180 kilo per hari dan 240.000 per hari ya. Haha, betul. Ya mudah-mudahan setelah ada yang dengar bisa bantu lebih baik. Wes. Ini kode-kode nih ya. Iya, kode etik ya. Oke, itu teman-teman di Insan Triputra dimanapun berada, terima kasih banyak sudah menyimak. Mau bermanfaat apa enggak bukan sesuatu yang mandatori, tetapi menurut saya kesimpulannya sangat sederhana. Orang yang merasa bahwa membangun relasi dan berkolaborasi itu tidak penting, mungkin mesti cek mimpinya. Karena orang yang mimpinya besar pasti merasa bahwa dia perlu dibantu oleh orang lain, maka membangun relasi dan kolaborasi itu menjadi one of the core skill, one of capabilities yang mungkin akan membedakan kita semua di antara orang-orang dan pimpinan-pimpinan yang lain. Bye. Thank you. Bye. Terima kasih.